Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Viola dari kelas 11 dari Lantua nomor 2. Nah, di sini saya akan membahas bab 15 yaitu basic configuration. Nah, untuk materi di bab 15 ini ada 6 materi yang akan saya bahas, yaitu 1. Konfigurasi hostname, 2. Konfigurasi host, 3. Mendefinisikan IP address pada topologi, dan lain-lain. Untuk materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, di sini ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Jadi hostname itu identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini terdapat jaringan router. Nah, nanti kita bisa berikan hostname yaitu RTR min Debian. Nah, di sini bisa kalian lihat ada Debian server. Nah, nanti kita bisa berikan hostname-nya SWR 1 min Debian. Lalu di sini juga ada Ubuntu server yang bisa kita berikan hostname-nya yaitu SWR 2 min Ubuntu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Ubuntu desktop yang bisa kita beri hostname client min Ubuntu. Jadi fungsi hostname yaitu untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Nah, contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer, jadi secara default router Debian atau server Debian itu memiliki nama yang sama yaitu Debian. Lalu nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, nanti kita akan bingung. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita login dulu ke router Debian. Passwordnya di sini bisa dilihat terdapat tulisan router Debian RTR min Debian. Nah, router Debian adalah user kita, sedangkan RTR min Debian adalah hostname kita. Secara default, router Debian hostname-nya adalah Debian. Tapi di sini saya berbeda dikarenakan saat misalnya saya memberikan host RTR min Debian. Nah, kita masuk ke root dulu dengan perintah min. Bentar. Nah, lalu kita ketikkan hostname CTL. Nah, di sini static hostname-nya yaitu RTR min Debian ya teman. RTR min Debian ya teman-teman. Setelah itu saya akan mengganti hostname-nya. Ini RTR Debian. Nah, kita ketik hostname CTL set min host name RTR ketik semua ya, lalu Debian. Nah, lalu enter. Ini kita ceknya ya, mengeceknya dengan host name CTL, enter. Nah, di sini maka status hostname-nya yaitu sudah berubah menjadi RTR caps lock semua yaitu min Debian. Nah, setelah itu kita akan apply, kita exit dulu. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah menjadi RTR min Debian ya ini teman-teman. Setelah itu saya akan mengganti hostname Debian server dan Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah login, maka kita ke perintah masuk ke root dulu. Min enter. Lalu passwordnya. Nah, masukkan perintah tadi hostname CTL set min hostname. Nah, lalu kita SWR 1 min Debian. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik hostname CTL, enter. Nah, di sini status hostname-nya juga sudah berubah menjadi SWR 1 min Debian ya. Lalu kita exit saja. Nah, di sini kita login dulu ke Ubuntu server. Nah,
Nah, saya akan mengubah hostname-nya pada Ubuntu server. Untuk mengubahnya itu berbeda. Nah, perbedaannya itu ada di cara kita masuk ke rootnya. Nah, kita masuk ke root dengan perintah sudo su. Lalu di sini passwordnya nah, lalu di sini kita ketik cd. Nah, di sini kita baru ketik perintah yang tadi, hostname ctl set min hostname. Lalu saya akan menamainya dengan svr2 min ubuntu. Lalu enter. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini kita login kembali ke Ubuntu server. Nah, di sini nya sudah berubah menjadi svr2 min ubuntu ya teman-teman. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu konfigurasi host. Nah, host adalah sebuah file teks di sistem operasi yang digunakan untuk memetakan atau mapping antara alamat IP dengan hostname atau nama host atau domain. Nah, pada materi ini kita akan mempraktikkan mengubah host. Langsung saja kita login ke router Debian ya. Nah, di sini kita masuk ke root dulu dengan perintah zooming. Nah, lalu ketikkan nano spasi slash etc slash host. Lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini ada IP 127.00.1 yang merupakan IP milik localhost. Nah, lalu di bawahnya ada IP 127.0.1.1 yang milik router Debian ya. Nah, kita akan close dengan perintah ctrl x. Nah, di sini fungsi host untuk bisa nge-ping IP dengan menggunakan namanya. Contohnya ketikkan ping, lalu nama di bawahnya itu yaitu rtr min debian rtrdebian.com. Nah, di sini akan TTL ya teman-teman. Nah, untuk menggantinya kita bisa ketik nano slash etc slash host. Nah, ini kita ganti menjadi ini rtr min debian. Lalu di sini rtr min debian. Lalu kita ctrl x, lalu y, lalu enter. Lalu kita akan cek dengan lalu nano spasi slash etc slash host. Nah, lalu enter. Nah, bisa dilihat ini hostnya sudah berubah ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba mengeping ping rtr min debian gede debian. Lalu nah, di sini hasilnya akan TTL ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mengganti host milik Debian server dan Ubuntu servernya. Untuk Debian
ganti menjadi SVR 1 min Debian, sedangkan untuk Ubuntu diganti menjadi SVR min Ubuntu. Untuk menggantinya kita login dulu. Nah, untuk menggantinya kita bisa ke nano spasi /etc/host lalu nah di sini yang paling bawah kita ganti menjadi menjadi SVR 1 Debian, lalu Debian server.com. Di sini Debian server ya teman-teman. Nah, lalu di sininya SVR 1 min Debian ini seperti ini. Nah, lalu saya ctrl-x lalu lalu enter. Nah, untuk menggantinya kita bisa ke nano /etc/host lalu kita, nah di sini kita ganti menjadi SVR 2 lalu di sini ganti Ubuntu lalu di sini itu Ubuntu server. Dan di sini menjadi SVR 2. Nah, di sini kita ctrl-x lalu enter. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Di sini saya akan ke control panel untuk mengecek IP host OS atau network saya. Dan di sini kita network and internet, lalu network and server, lalu kita change adapter set. Nah, kita cari virtual host only internet 2 di sini. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.56.1. Nah, jadi untuk host OS ke router Debiannya adalah 192.168.56.1/24. Nah, untuk IP dari router ke Debian ke internal network adalah 10.10.10.1/24. Pada IP Debian server ini 10.10.10.2/24. Nah, dan pada IP Ubuntu server itu 10.10.10.3/24. Untuk IP klien Ubuntu yaitu 172.16.1.2/24. IP dari router Debian ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1/24. Nah, untuk materi yang keempat yaitu konfigurasi IP address router. Nah, kita buka router Debian. Nah, di sini kita akan cek IP address. Ya benar. Nah, bisa dilihat kita memiliki 4 interface. Yang pertama ada interface loopback, lalu yang kedua endpost 3, lalu yang ketiga endpost 8, lalu yang keempat endpost 9. Nah, interface kedua atau interface endpost 3 yaitu mengarahkan ke host OS. Jadi kita akan mengubahnya menjadi 192.168.56.10.
Nah, yang ketiga ada nPOS 8. nPOS 8 mengarah ke internal network. Jadi di sini IP-nya akan saya isikan yaitu 10.10.10.1. Dan terakhir ada nPOS 9 yaitu mengarah ke client Ubuntu. Di sini saya akan isikan IP 172.16.1.1. Untuk mengkonfigurasikan IP-nya, kita masuk ke root. Nah, lalu kita bisa ketikkan nano /etc/ network /interface. Di sini akan otomatis ada tulisan DHCP ya teman-teman, yang otomatis diberikan IP yang sama seperti host OS. Nah, tetapi karena di sini kita akan mengubah IP-nya, maka kita ganti DHCP-nya menjadi statis. Nah, di sini IP dari host OS ke router Debian yaitu 192.168.56.10/24. Dan di sini lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.56.10. Lalu kita ketikkan netmask. Nah, di sini netmasknya itu IP-nya kan 255.255.0. Nah, lalu di sini enter. Nah, lalu kita akan tambahkan gateway-nya yaitu gateway 192.168.56.1. Nah, untuk gateway-nya kita menggunakan IP host OS karena fungsi gateway sendiri adalah agar bisa mengakses internet. Sebelum mengakses internet, kita harus terhubung ke host OS dulu. Oleh karena itu, kita ketikkan IP host OS. Di sini saya juga akan menambahkan IP yang akan terhubung ke internal network dan klien Ubuntu. Nah, di sini kita ketikkan nPOS 8, lalu init statis. Lalu di sini address 10.10.10.1. lalu enter. Lalu netmasknya 255.255.0. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan gateway. Lalu kita ketik lagi nPOS nPOS 9, lalu init statis, lalu addressnya 1.172.16.1.1. Nah, lalu netmasknya 255 sama kayak tadi. Nah, untuk simpannya kita dengan ctrls lalu y atau enter. Nah, lalu kita cek dengan perintah id attf, lalu nah bisa dilihat konfigurasi sudah kita buat tadi belum muncul ya teman-teman. Itu dikarenakan kita belum merestartnya. Nah, untuk merestartnya kita bisa menggunakan perintah system ctl restart networking. Lalu kita klik iFood nPOS 3, lalu enter. Nah, lalu kita iFood nPOS 8, lalu iFood nPOS
close 9 enter. Nah lalu kita cek dengan IP HTTP. Nah bisa dilihat di sini IP-nya sudah berubah ya teman-teman. Nah lalu untuk materi yang selanjutnya itu konfigurasi IP server client. Nah pertama saya akan konfigurasi Debian servernya. Nah ini saya sudah masuk ke root. Kalau mau masuk ke root dengan perintah sumin ya teman-teman. Lalu kita ketik nano slash etc slash network slash interface. Nah lalu kita enter. Nah di sini DHCP-nya diubah menjadi statis ya teman-teman. Nah lalu kita ketikkan di bawahnya yaitu address 10.10.10.2. Kalau kita netmasknya itu 255.0. Lalu gateway-nya 10.1 ya teman-teman. Nah kita save dulu dengan CTRL-X. Nah lalu kita ketikkan dengan sistem CTL restart networking ya teman-teman. Lalu enter. Nah di sini NOS tidak, lalu IP KDDR. Nah ini ya teman-teman. Nah lalu kita konfigurasikan IP Ubuntu servernya. So kita masuk ke root dulu sumin. Lalu di sini kita cek. Nah lalu kita ketikkan dengan nano slash etc slash net lalu tab. Nah lalu di sini nah ini kan 00 lalu strip. Nah di sini kan tadi kan nano, perintahnya nano slash etc slash net lalu kalian tab. Nah ini lalu 00 min installer. Nah lalu kita config lalu .yum. Nah ini di sini DHCP-nya itu diganti 0 ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya kita pakai 10.10.10. Nah IP-nya itu pakainya itu 10.10.10.3 ya, karena kita Ubuntu server. Nah lalu kita CTRL-X lalu Y. Dan di sini kita ketikkan apply. Nah di sini lalu kita akan ngecek pin-nya bisa dengan IP A. Dan di sini IP-nya itu 10.10.10.3.4 ya teman-teman. Nah untuk terakhir yaitu kita akan coba konfigurasikan IP Ubuntu client. Nah di sini klik ini ya. Nah lalu pilih yang ini wired IP, lalu wired setting. Nah di sini kita klik icon setting. Nah ada milik ya. Nah lalu di sini kita klik yang IPv4. Nah lalu kita akan matikan DHCP-nya dan ubah menjadi statis manual. Nah lalu kita ketikkan addressnya itu 172.16.1.1.2. Lalu netmasknya itu 255.255.255.0. Gateway-nya itu 172.16.1.1. Nah di sini lalu kita apply. Nah lalu
kita off dan on-kan wirednya. Nah, ini kita off kan dan on kan wirednya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua yaitu basic remote access. Nah, sebelumnya saya akan mendownload aplikasi. Kita ke ini Microsoft Edge, lalu kita ketikkan download putih. Nah, lalu di sini, lalu ini kita pilih yang ini. Nah, di sini kita download yang 64 bit ya teman-teman. Ini pilih yang ini. Ini sudah download. Di sini kita akan menerima dari host OS ke router ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, lalu kita harus pastikan bahwa mereka sudah tersambung. Jadi kita bisa menguploadnya menggunakan command prompt. Lalu di sini kita ping 192.168.56.10 ya teman-teman. Nah, ini maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Jika hasilnya RTO, maka kalian harus mematikan Windows Defender firewall-nya dulu. Di sini kita buka putihnya, lalu IP-nya itu 192.168.56.10 ya teman-teman. Ini portnya 22. Lalu kita open. Nah, di sini kita login ke router Debian. Nah, ini passwordnya. Nah, lalu kita cek apakah isi dari konfigurasinya akan sama atau berbeda. Kita IPA dulu pada putihnya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita IPA ke Debiannya. Nah, ini jika disandingkan akan sama ya teman-teman. Ini 192 pada Debiannya 192.168.56.10. Nah, di sini juga 192.168.56.10. Nah, mungkin itu saja dari bab 15 ya saya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.